Halo semuanya, selamat memasuki bangku putih abu bangku SMA. Untuk pelajaran biologi bab yang pertama di SMA, kalian akan mempelajari ruang lingkup biologi. Apa itu? Simak videonya ya. Video ini dipersembahkan untuk proyek biologi kelas 12 SMA Trinitas Bandung dengan didampingi oleh Ibu Ida Ayu selaku guru mata pelajaran biologi. Tujuan pembelajaran dari bab ruang lingkup biologi ini adalah para siswa dapat mengidentifikasikan ruang lingkup biologi dan dapat mendeskripsikan objek juga permasalahan biologi. Pertama, perkembangan ilmu dan teknologi sains saat ini. Pada abad ini, ilmu pengetahuan dari tahun ke tahun semakin maju. Hal itu disebabkan sifat manusia yang selalu ingin tahu dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah diketahuinya. Perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang makin pesat setelah ditemukan berbagai alat dan teknik untuk mengungkap rahasia alam, sehingga dunia hanya sebesar layar monitor komputer. Tentu ini adalah hal yang baik bila ketidakpuasan manusia berujung pada pembaharuan dunia yang semakin maju dan berkembang. Perkembangan ilmu dan pengetahuan ini juga berdampak pada perkembangan di bidang biologi. Biologi mempelajari segala kehidupan, baik yang kasat mata maupun tak kasat mata. Biologi juga membantu menjaga kehidupan umat manusia. Misalnya saja perkembangan teknologi bayi tabung atau fertilisasi in vitro, yang adalah salah satu rekayasa yang tidak bisa lepas dari biologi dan kedokteran. Selain itu, transplantasi organ-organ tubuh, penemuan berbagai obat-obatan untuk penyembuhan berbagai penyakit, teknik kultur jaringan dan kultur embrio, dan lain-lain merupakan contoh-contoh lain dari perkembangan sains. Kedua adalah ciri sains. Yang pertama, objek yang dikaji berupa benda konkret yang terdapat di alam ini. Benda-benda tersebut dapat dideteksi dengan panca indera kita, artinya bisa dilihat, didengar, dan dirasakan, berupa benda padat, cair, dan gas. Kedua, dikembangkan dengan pengalaman nyata atau empiris, yang artinya dapat dirasakan oleh setiap orang. Ketiga, melalui langkah yang sistematis, dapat dibuktikan jika melalui cara-cara, situasi, dan kondisi sama akan dihasilkan produk yang sama pula. Keempat, cara berpikir menggunakan logika. Misalnya berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal khusus menjadi umum, dan berpikir deduktif, atau menjabarkan hal umum menjadi ketentuan khusus. Kelima, hasilnya objektif, artinya memihak pada kebenaran ilmiah berupa hukum-hukum yang berlaku untuk ketentuan umum. Ketiga, ruang lingkup biologi. Nah, biologi merupakan bagian dari sains. Ruang lingkup yang dipelajari di dalam biologi adalah seluruh kehidupan yang ada di alam raya ini, mulai dari tingkat makhluk hidup yang paling sederhana hingga tingkatan organisasi yang paling kompleks. Biologi harus ditinjau dari seluruh aspek secara utuh, baik yang menyangkut objek, persoalan, maupun tingkat organisasi kehidupan. Struktur keilmuan biologi berdasar pada hasil rumusan tim BSCS atau Biological Science Curriculum Study. Keempat adalah objek biologi. Biologi pada mulanya memiliki objek berupa kerajaan atau kingdom, yaitu plante atau tumbuhan, animalium atau hewan, dan protista. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan perkembangan mengenai kingdom biologi ini. Objek-objek biologi dikaji dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, sampai tingkat bioma. Kelima adalah tema dasar pengkajian biologi. Persoalan biologi dikaji dengan 9 tema dasar, yaitu biologi sebagai proses inquiry atau penemuan, sejarah konsep biologi, evolusi, keanekaragaman dan keseragaman, genetik dan keberlangsungan hidup, organisme dan lingkungan,
perilaku, struktur dan fungsi, serta regulasi. Organ. Jadi, kali ini kita akan mempelajari tentang organ, terutama organ pada manusia. Nah, organ itu adalah kelompok jaringan. Sistem organ saling berinteraksi, melaksanakan suatu fungsi dalam tubuh makhluk hidup. Penjelasan singkatnya, jaringan-jaringan saling bekerja sama untuk membentuk fungsi sebuah organ sel. Organ-organ ini mempunyai organisasi tertentu untuk membentuk sistem tertentu pula. Contoh pertama adalah hidung. Hidung adalah bagian yang paling menonjol di wajah, yang berfungsi menghirup udara pernafasan, menyaring udara, menghantarkan udara pernafasan, juga berperan dalam resonansi suara. Tenggorokan memiliki sebuah selaput otot yang dinamakan epiglottis yang berfungsi untuk memisahkan esofagus dari trakea dan mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam saluran pernafasan. Contoh ketiga adalah bronkus. Bronkus adalah kaliber jalan udara pada sistem pernafasan yang membawa udara ke paru-paru. Contoh keempat adalah bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus pada batang tenggorokan manusia. Contoh yang kelima dan terakhir adalah paru-paru. Paru-paru merupakan sepasang organ yang memiliki tekstur kenyal dan berisi udara dibantu oleh trakea dalam penghantaran udara. Setelah tadi kita membahas tentang organ, maka selanjutnya kita akan membahas tentang individu. Individu merupakan organisme yang tersusun atas kumpulan sistem organ. Penjelasan singkat. Sistem organ tadi saling berinteraksi melaksanakan suatu fungsi dalam tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup yang terdiri dari berbagai sistem organ disebut suatu individu. Contoh: semut. Semut jika sendiri merupakan satu individu. Yang kedua adalah manusia. Manusia juga merupakan satu individu. Setelah kita membicarakan tentang individu, waktunya sekarang kita membicarakan tentang populasi. Organisasi kehidupan tingkat populasi terbentuk oleh spesies atau individu yang sama atau sejenis. Apabila kita berbicara mengenai populasi, kita harus menyebutkan jenis individu yang dibicarakan dalam batas waktu dan tempat tertentu. Contoh populasi. Populasi semut. Yang kedua, contohnya adalah populasi manusia. Dan yang ketiga, contohnya adalah populasi tumbuh-tumbuhan di hutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ekosistem. Pengertian dari ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh dari ekosistem: sungai. Sungai merupakan contoh dari ekosistem karena terdapat hubungan timbal balik di dalamnya. Contoh kedua adalah danau. Danau juga merupakan contoh dari ekosistem karena di dalamnya juga ada timbal balik. Dan contoh yang ketiga adalah padang rumput. Di padang rumput ini juga merupakan contoh ekosistem darat yang di dalamnya ada hubungan timbal balik yang sama. Sampailah kita pada pembahasan terakhir di bab ini, yaitu adalah bioma. Bioma adalah suatu ekosistem yang besar, yang di dalamnya terdapat flora dan fauna yang khas dan menjadi ciri khas bioma tersebut. Sedikit penjelasan singkat. Ekosistem hutan berhubungan dengan ekosistem sungai. Ekosistem sungai berhubungan dengan ekosistem laut. Semua ekosistem di bumi ini saling berhubungan sehingga bumi merupakan suatu ekosistem besar yang disebut bioma. Contoh dari bioma. Yang pertama adalah sabana.
Contoh kedua dari bioma adalah taiga. Terlihat seperti di gambar. Contoh ketiga dari bioma adalah bioma gurun.